Kami berangkat dari kreativitas. Setiap tim bebas untuk berkontribusi dan menciptakan dampak yang besar. Tidak hanya bagi perusahaan, tapi bagi masyarakat dan lingkungan. Waktu pertama kali join di sini, saya tuh pikir bakal cuma fokus ke produk, tapi ternyata waktu saya ngejalanin itu nggak cuma fokus ke produk, kita juga kasih something yang lebih untuk customer juga. Atas kepercayaan yang diberikan oleh para owner untuk saya dan juga tim, saya sangat terpacu untuk mengembangkan Bella Botanica untuk menjadi lebih bagus lagi ke depan. Jadi awal-awal saya mulai ini kita cuma punya berempat, mungkin 5 sama supirnya. Jadi saya dan suami, saya punya 1 orang sales, saya punya 1 admin dan 1 orang supir. Memang benar-benar cuma berlima. Tapi kita memang udah decided we are going to use 100% local people karena saya mau membangun tenaga kerja Indonesia. Saya benar-benar ini kita punya semua all our staff sampai hari ini jumlahnya cukup banyak dan semua adalah orang-orang lokal karena saya benar-benar merasa Indonesia itu sangat kaya dengan orang-orang kreatif, cuman memang waktu saat itu belum dieksplor, tapi sekarang udah terbukti sih banyak banget brand-brand lokal yang begitu keren. Pada awalnya memang saya mencari pekerjaan, banyak suka dukanya untuk hal-hal yang banyak saya kerjakan di dunia kosmetik ini sendiri gitu. Jadi ya banyak hal sih sebenarnya yang membuat saya bisa kerja di sini. Jadi sistem yang memang transparan, terbuka dan open minded. Bagi saya the most valuable asset adalah my team. Jadi nggak cuman manajer saya ya, mungkin high level manager, cuman even the driver, even all the people yang packing produk doang. Karena kalau kita nggak ada the team, ya kita nggak bisa jalan sih. Jadi mereka benar-benar sangat valuable banget bagi saya dan suami saya. Yang saya dapatkan itu bukan cuman melihat dari fisiknya, tapi lebih kepada kemampuan yang kita miliki. Let's say kalau saya dalam bidang product development, jadi kita membuat produk-produk tersebut supaya mempercantik perempuan-perempuan atau customer Indonesia. Pada saat kami mendapatkan kepercayaan dari atasan, kami mulai melakukan improvisasi, kami mulai melakukan kreasi, dan akhirnya kami menciptakan suatu produk yang memiliki ciri kepribadian wanita Indonesia. Karena kami tidak hanya berusaha menciptakan perusahaan yang bisa mencapai satu titik kesuksesan secara materi, tapi lebih jauh, kami ingin memberikan dampak positif dengan melandaskan nilai-nilai moral dan integritas. Karena kami percaya, landasan itulah yang didukung dengan kemampuan dan kreativitas. Setiap anggota dalam tim kami bisa menjadi individu yang lebih kuat. Jadi waktu 2019 itu kita sudah punya planning what we are gonna do in 2020. Jadi kita udah punya marketing calendar yang akan kita jalanin. Tiba-tiba dapat kabar mulai ada satu virus ini di Wuhan, tapi kan belum nyampe ke Indonesia. Bulan Januari juga belum ada, Februari kita Indonesia mungkin aman kali ya. Di awal bulan Maret tiba-tiba the COVID strikes Indonesia gitu, dan akhirnya sempat jujur saya sedikit stres juga sama suami karena kita mempunyai banyak karyawan, banyak banget toko-toko kita yang modern itu harus tutup, even toko-toko kosmetik pun banyak banget yang harus tutup, dan bisnis tuh tiba-tiba stop gitu. Tapi yang saya cerita juga, my husband itu orangnya very optimis banget, dia justru kalau ditantang dia tuh lebih keras lagi kerjanya. Jadi akhirnya kita juga sounding, I gather all my team di awal-awal tahun 2020 itu. Yuk teman-teman, kita pokoknya harus semangat, dan akhirnya kita mulai gimana caranya ngerjain digital gitu, dan dari situ saya mulai melakukan inovasi yang sangat cepat untuk membantu, karena yang saya pikirkan yang di perusahaan kan nggak cuma saya punya orang-orang yang mereka harus dikasih makan ke keluarga mereka. Gimana kalau kita nggak punya uang untuk bayar gaji, mau makan apa mereka? Jadi we have to find something yang benar-benar supaya operasional kita bisa jalan lah. Saya nggak pengen seperti perusahaan lain harus cut orang, harus PHK segala macam gitu loh. Jadi puji Tuhan sih kalau dari headquarter kita nggak ada pengurangan orang. Jadi dari yang tadinya kita udah set kalender untuk 2020 itu kebanyakan produk kita dekoratif, kita ganti total
kita launching skincare karena kita mikir kan udah tiba-tiba 2-3 bulan jalan COVID, saya juga mulai perhatiin, kok produk skincare kita mulai naik ya, dan online sales kita juga mulai naik. Nah, karena kita mungkin mindsetnya udah mikirin the positiveness, nah malah kita sekarang gimana caranya nih kita naikin kita punya skincare dan kita punya online sales gimana. Jadi kalau bagi saya, ketika kita dilanda masalah, ya jangan do not focus on the problem itself, tapi do what is important. Jadi, dan juga always focus on the foundation. Kita nggak tahu kapan badai itu akan datang, tapi kalau kita punya fondasi yang kuat, akan sampai tumbang gitu. Hari ini saya mau mengajak kalian mengunjungi pabrik kita. Mineral berharga dan ekstrak tumbuhan kami gabungkan dengan kecanggihan teknologi, melahirkan produk yang tidak hanya akan memperkuat karakter dan kecantikan seseorang, tetapi juga akan membantu menyelamatkan lingkungan. Paling penting menurut saya itu brand identity dan quality ya, karena first like I said, kalau kita identitinya kuat, I want to focus on the natural aspect of the ingredients, ya kita harus stick and then maksudnya harga terjangkau dan juga mudah digunain. Jangan tiba-tiba saya keluar harga yang 500.000 terus pakainya susah, itu kan udah lewat keluar daripada saya punya identity. Yang kedua itu quality ya, karena kalau packaging bagus tapi quality jelek, orang udah pakai nggak beli lagi. Jadi orang lokal tuh kadang-kadang ya kita brand lokal masih harus belajar di situ sih. Jadi we have to focus not only on the outer of the packaging, cuman juga quality juga tetap harus kita jaga, karena kalau kita barangnya bagus pun people will get to order again gitu. Jadi jangan cuman fokus on the packaging doang sih. Saya rasa brand lokal sekarang itu cukup bersaing karena anak-anak muda di Indonesia itu sangat kreatif juga, nggak kalah lah sama brand luar gitu. Jadi I believe that kita bisa sih jadi market leader someday. Kami percaya sebuah proses bisa menentukan sebuah hasil, tapi juga sekaligus bisa memberikan efek jangka panjang. Untuk itu kami pastikan setiap tetes dan warna produk kami aman digunakan, tanpa pengujian terhadap hewan, karena kami juga peduli dengan generasi yang akan datang. Dan semua itu dilakukan oleh orang-orang yang terbaik, yang kami beri keleluasaan untuk berkarya dan berkreasi. Menurut kami, itu adalah kunci bagaimana sebuah produk bisa dekat di hati pengguna. Mungkin salah satu key important point itu adalah inovasi ya. We cannot stop learning, we cannot stop providing customer what they need. Banyak banget kompetitor sekarang di market, tapi kita tetap harus stick to the vision of the company juga sih. Kita harus balik lagi ke fokus perusahaan itu adalah saya pengen membuat satu perusahaan industri kosmetik dengan harga terjangkau dan mempunyai inovasi-inovasi yang cukup bersaing gitu. Jadi kalau as long as we stick to our vision of the company, mau ada tantangan apapun, kompetitor sebanyak apapun, I think masih bisa dilalui sih.